Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 906 sampai bab 910. Omi. Ya, sayang sekali dia tidak ditakdirkan untuk cucuku. Yang mulia, Omi sangat jenius. Saya ingin tahu apakah dia dapat diukir di dinding batu. Mata Go Masing berbinar dan tersenyum. Aku juga menantikannya. Dengan bakat Omi, dua alam pencerahan seharusnya tidak bisa dihindari. 3. Aku khawatir itu tidak mungkin. Lagi pula, dia sudah berada di alam persatuan sekarang. Jika dia masih di alam bawaan sekarang, itu lebih mungkin. Apa yang dikatakan Yang Mulia adalah, memiliki terobosan untuk menerobos dua sudah sangat kuatlah. Bagaimana mungkin tiga alam bisa begitu mudah? Ada beberapa jenius khusus yang datang sebelumnya dan tidak ada yang memiliki terobosan untuk menerobos tiga alam. Baiklah, mari kita lihat bagaimana dia akan melakukannya. Di luar Paradise Valley, semua orang masih menunggu gerbang terbuka. Tidak hanya Omi dan yang lainnya melihat dinding batu, tetapi banyak keluarga lain sedang melihat dinding batu. Dan para tetua dari banyak keluarga sedang mengajar anak-anak mereka. Kalian semua melihat nama-nama di dinding batu. Semua orang yang bisa naik ke dinding batu ini dapat memiliki reputasi mereka diabadikan selamanya. Dan ribuan tahun kemudian, keturunannya dapat mengetahui namanya. Anda harus bekerja keras. Ini tidak hanya untuk kehormatan keluarga, tetapi juga untuk diri Anda sendiri. Putra dan putri muda dari keluarga-keluarga itu semua melihat ke dinding batu dengan mata menyala-nyala. Masing-masing dari mereka tampaknya diam-diam bersumpah dalam hati untuk naik ke dinding batu, yang jelas merupakan hal yang mulia bagi leluhur mereka. Omi tiba-tiba melihat seseorang di keramaian. Yah, itu dia, alis Omi berkerut. Omi melihat seorang pria mengenakan topi. Ia tampak sengaja menurunkan topinya agar tidak terlihat oleh Omi. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Tapi sayangnya, topi yang dia kenakan menarik perhatian Omi. Dia adalah Zanggoni. Zangguoni, berdiri di tempatnya. Samira bertanya, siapa Zanggoni? Dia yang aku ceritakan padamu. Awalnya dia berpasangan dengan sang putri. Tapi karena aku tiba-tiba muncul dan menghancurkannya, dia datang untuk membunuhku di lembah Dewa Perang. Tapi aku menyelamatkannya dengan dua syarat, berlutut dan kemudian mengumumkan ini kepada semua orang. Jadi dia Zanggoni, Omi berkata. Hal pertama adalah berlutut di gunung, yang telah dia lakukan. Dan hal kedua adalah mengumumkan masalah ini di TV. Jadi saya tidak tahu apakah dia akan melakukannya. Samira berkata, bagaimana jika dia tidak melakukannya? Kalau begitu jangan salahkan aku karena maknanya kasar. Omi berjalan ke Zangguoni. Zangguoni juga mencoba memasuki Paradise Valley hari ini. Tetapi, dia melihat Omi di Paradise Valley. Jadi dia punya topi untuk menutupi wajahnya. Tapi dia tidak menyangka bahwa semua orang tidak mengenakan topi. Tetapi dia adalah satu-satunya yang mengenakan topi, yang membuat Omi memperhatikannya. Hei, Zangguoni. Tiba-tiba, suara Omi terdengar di belakang Zangguoni. Ah, Tang, Omi. Zangguoni berbalik dengan tajam. Ketakutan ketika melihat Omi. Omi menebak dari reaksi Zanggoni bahwa Zanggoni pasti belum mengumumkan kejadian itu di stasiun televisi setelah dia kembali ke rumah. Seorang pria dan seorang lelaki tua di samping Zangguoni mendengar suara-suara itu dan melihat ke belakang juga. Mereka adalah ayah dan kakek Zangguoni. Omi berkata, Zangguoni, mengapa kamu terlihat sangat takut? Mungkinkah yang kedua dari dua kondisi saya untuk menyelamatkan hidup Anda? Kamu tidak berhasil. Mata Zanggoni mendapatkan kembali ketenangan mereka. Ya, tidak perlu dia takut pada Omi sekarang. Sekarang kakek dan ayahnya ada di sini. Mengapa dia harus takut pada Omi? Mata Zanggoni mendekat dan berkata, Omi, apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah tempat hanya untuk kita dari Kekaisaran Gomora. Zanggoni, jawab aku. Ada dua syarat untuk menyelamatkan hidupmu. Meratap dan mengumumkan masalah ini di depan umum. Apakah kamu sudah melakukan hal kedua atau tidak setelah kamu kembali ke rumah? Pria di samping Zanggoni bersinar. Jadi kamu adalah Omi yang mencoba membunuh putraku hari itu di lembah Dewa Pertempuran. Omi memandang pria itu. Seorang pria kuat di tahap akhir alam persatuan. Jadi dia pasti ayah Zanggoni. Kamu pasti ayah Zanggoni.
Ya, aku Omi. Tapi bukan karena aku ingin membunuh putramu. Itu karena putramu ingin membunuhku. Tapi sayangnya aku terlalu baik. Jadi aku membuat 2 syarat untuk memberikan jalan keluar. Tapi sayangnya, orang-orang tertentu terlalu cuek dengan kehidupan dan harus menantang amarahku. Hahaha. Tantang amarahmu. Berapa umurmu? Pria itu mencibir. Menatap Omi kembali ke Zhang Guoni lagi dan berkata, Zhang Guoni, sepertinya kamu benar-benar tidak mengumumkan kejadian itu di depan umum di stasiun TV. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan padamu saat itu? Anda menantang kemarahan saya. Jika Anda telah menjelaskan bahwa itu Anda tidak akan melakukannya, maka saya tidak akan melakukannya. Zhang Guoni bergumam. Omi, dulu, sekarang ayah dan kakekku bersamaku. Tidak pasti siapa yang menyelamatkan siapa. Omi, kamu hampir membunuhku. Aku belum membalas dendam padamu. Kamu masih berani sombong di depanku. Bagaimana kamu menetes? Aku dengan jelas menyatakan bahwa aku tidak pergi ke stasiun TV untuknya. Bagaimana kamu mengumumkan berani menetes sekarang? Mungkinkah kamu ingin membunuhku? Hahaha, hati Omi dingin. Omi sedikit menyesal setelah membiarkan Zhang Guoni pergi. Tidak tertawa. Zhang Guoni tidak hanya gagal mencapai 2 kondisi, tetapi sekarang dia masih sangat sombong. Berpikir bahwa kakek dan ayahnya ada di sana, Omi tidak bisa melakukan apa-apa di sana. Kakek Zhang Guoni memandang Omi sejenak sebelum berkata, Omi, aku kakek Zhang Guoni. Ku dengar kamu baru berusia 21 tahun ini. Tapi memesonamu sudah mencapai standar jenius khusus, kan? Jangan menjangkau denganku. Aku tidak punya waktu untuk kepadamu. Aku hanya akan mengatakan ini. Zhang Guoni datang untuk membunuhku dulu. Siapapun yang ingin mengambil nyawaku, aku, Omi, tidak akan melepaskannya. Karena Zhang Guoni tidak dapat memenuhi 2 syarat yang berjanji untuk menyelamatkannya. Aku, Omi, pasti tidak akan berhenti di situ. Omi, seorang pemuda kecil, tapi sombong. Mari kita biarkan masalah ini pergi. Jika tidak, kamu tidak akan bisa lolos begitu saja. Jangan lupa, ini adalah Kekaisaran Gomora. Kamu orang asing, kamu berani sombong di sini. Aku pikir kamu lelah hidup. Omi memandang kakek Zhang Guoni. Zhang Guo tunggu. Dia adalah orang kuat dari alam persatuan. Tidak heran dia begitu vokal. Baiklah, senior. Jadi kamu beruntung untuk tidak membiarkan Zhang Guoni menyelesaikan 2 kondisi yang dia janjikan. Maka setidaknya aku, Omi, telah menyelamatkan seseorang yang ingin mengambil nyawaku secara gratis. Zhang Guoni segera tertawa. Hahaha, Omi, kamu salah. Bukan karena kakekku tidak akan membiarkanku pergi ke stasiun TV untuk mengumumkannya. Zhang Guoni, jangan mencoba kesabaranku. Saya Po. Kakek saya sukses besar di Unity Realm. Saya tidak percaya bahwa apa yang dapat Anda lakukan dengan saya, punya nyali untuk membunuh saya di tempat. Saya tidak akan mengumumkan apa. Apakah Anda menyesal membiarkan saya pergi kemudian? Ayo, sekarang kamu membunuhku di tempat. Omi. Ya, sayang sekali dia tidak ditakdirkan untuk cucuku. Yang mulia, Omi sangat jenius. Saya ingin tahu apakah dia dapat diukir di dinding batu. Mata Go masing berbinar dan tersenyum. Aku juga menantikannya. Dengan bakat Omi, 2 alam pencerahan seharusnya tidak bisa dihindari. 3. Aku khawatir itu tidak mungkin. Lagi pula, dia sudah berada di alam persatuan sekarang. Jika dia masih di alam bawaan sekarang, itu lebih mungkin. Apa yang dikatakan Yang Mulia adalah, memiliki terobosan untuk menerobos 2 sudah sangat kuatlah. Bagaimana mungkin 3 alam bisa begitu mudah? Ada beberapa jenius khusus yang datang sebelumnya dan tidak ada yang memiliki terobosan untuk menerobos 3 alam. Baiklah. Mari kita lihat bagaimana dia akan melakukannya. Di luar Paradise Valley, semua orang masih menunggu gerbang terbuka. Tidak hanya Omi dan yang lainnya melihat dinding batu, tetapi banyak keluarga lain sedang melihat dinding batu. Dan para tetua dari banyak keluarga sedang mengajar anak-anak mereka. Kalian semua melihat nama-nama di dinding batu. Semua orang yang bisa naik ke dinding batu ini dapat memiliki reputasi mereka diabadikan selamanya. Dan ribuan tahun kemudian, keturunannya dapat mengetahui namanya. Anda harus bekerja keras. Ini tidak hanya untuk kehormatan keluarga, tetapi juga untuk diri Anda sendiri. Putra dan putri muda dari keluarga-keluarga itu semua melihat ke dinding batu dengan mata menyala-nyala. Masing-masing dari mereka tampaknya diam-diam bersumpah dalam hati untuk naik ke dinding batu. Yang jelas merupakan hal yang mulia bagi leluhur mereka. Omi tiba-tiba melihat seseorang di keramaian.
Yah, itu dia. Alis Omi berkerut. Omi melihat seorang pria mengenakan topi. Ia tampak sengaja menurunkan topinya agar tidak terlihat oleh Omi. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Tapi sayangnya, topi yang dia kenakan menarik perhatian Omi. Dia adalah Zanggoni. Zangguoni, berdiri di tempatnya. Samira bertanya, siapa Zanggoni? Dia yang aku ceritakan padamu. Awalnya dia berpasangan dengan sang putri. Tapi karena aku tiba-tiba muncul dan menghancurkannya. Dia datang untuk membunuhku di lembah Dewa Perang. Tapi aku menyelamatkannya dengan 2 syarat. Berlutut dan kemudian mengumumkan ini kepada semua orang. Jadi dia Zanggoni. Omi berkata, hal pertama adalah berlutut di gunung. Yang telah dia lakukan. Dan hal kedua adalah mengumumkan masalah ini di TV. Jadi saya tidak tahu apakah dia akan melakukannya. Samira berkata, bagaimana jika dia tidak melakukannya? Kalau begitu jangan salahkan aku karena maknanya kasar. Omi berjalan ke Zangguoni. Zangguoni juga mencoba memasuki Paradise Valley hari ini. Tetapi, dia melihat Omi di Paradise Valley. Jadi dia punya topi untuk menutupi wajahnya. Tapi dia tidak menyangka bahwa semua orang tidak mengenakan topi. Tetapi dia adalah satu-satunya yang mengenakan topi, yang membuat Omi memperhatikannya. Hei, Zangguoni. Tiba-tiba, suara Omi terdengar di belakang Zangguoni. Ah, Tang, Omi. Zangguoni berbalik dengan tajam. Ketakutan ketika melihat Omi. Omi menebak dari reaksi Zanggoni bahwa Zanggoni pasti belum mengumumkan kejadian itu di stasiun televisi setelah dia kembali ke rumah. Seorang pria dan seorang lelaki tua di samping Zangguoni mendengar suara-suara itu dan melihat ke belakang juga. Mereka adalah ayah dan kakek Zangguoni. Omi berkata, Zangguoni, mengapa kamu terlihat sangat takut? Mungkinkah yang kedua dari 2 kondisi saya untuk menyelamatkan hidup Anda? Kamu tidak berhasil. Mata Zanggoni mendapatkan kembali ketenangan mereka. Ya, tidak perlu dia takut pada Omi sekarang. Sekarang kakek dan ayahnya ada di sini. Mengapa dia harus takut pada Omi? Mata Zanggoni mendekat dan berkata, Omi, apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah tempat hanya untuk kita dari Kekaisaran Gomora. Zanggoni, jawab aku. Ada 2 syarat untuk menyelamatkan hidupmu. Meratap dan mengumumkan masalah ini di depan umum. Apakah kamu sudah melakukan hal kedua atau tidak setelah kamu kembali ke rumah? Pria di samping Zanggoni bersinar. Jadi kamu adalah Omi yang mencoba membunuh putraku hari itu di lembah Dewa Pertempuran. Omi memandang pria itu. Seorang pria kuat di tahap akhir alam persatuan. Jadi dia pasti ayah Zanggoni. Kamu pasti ayah Zanggoni. Ya, aku Omi. Tapi bukan karena aku ingin membunuh putramu. Itu karena putramu ingin membunuhku. Tapi sayangnya aku terlalu baik. Jadi aku membuat 2 syarat untuk memberikan jalan keluar. Tapi sayangnya, orang-orang tertentu terlalu cuek dengan kehidupan dan harus menantang amarahku. Hahaha. Tantang amarahmu. Berapa umurmu? Pria itu mencibir. Menatap Omi kembali ke Zanggoni lagi dan berkata, Zanggoni, sepertinya kamu benar-benar tidak mengumumkan kejadian itu di depan umum di stasiun TV. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan padamu saat itu? Anda menantang kemarahan saya. Jika Anda telah menjelaskan bahwa itu Anda tidak akan melakukannya, maka saya tidak akan melakukannya. Zanggoni bergumam. Omi, dulu, sekarang ayah dan kakekku bersamaku. Tidak pasti siapa yang menyelamatkan siapa. Omi, kamu hampir membunuhku. Aku belum membalas dendam padamu. Kamu masih berani sombong di depanku. Bagaimana kamu menetes? Aku dengan jelas menyatakan bahwa aku tidak pergi ke stasiun TV untuknya. Bagaimana kamu mengumumkan berani menetes sekarang? Mungkinkah kamu ingin membunuhku? Hahaha, hati Omi dingin. Omi sedikit menyesal setelah membiarkan Zanggoni pergi. Tidak tertawa. Zanggoni tidak hanya gagal mencapai 2 kondisi. Tetapi sekarang dia masih sangat sombong. Berpikir bahwa kakek dan ayahnya ada di sana. Omi tidak bisa melakukan apa-apa di sana. Kakek Zanggoni memandang Omi sejenak sebelum berkata, Omi, aku kakek Zanggoni. Ku dengar kamu baru berusia 21 tahun ini. Tapi memesonamu sudah mencapai standar jenius khusus. Kan? Jangan menjangkau denganku. Aku tidak punya waktu untuk kepadamu. Aku hanya akan mengatakan ini. Zanggoni datang untuk membunuhku dulu. Siapapun yang ingin mengambil nyawaku. Aku, Omi, tidak akan melepaskannya. Karena Zanggoni tidak dapat memenuhi 2 syarat yang berjanji untuk menyelamatkannya. Aku, Omi, pasti tidak akan berhenti di situ. Omi, seorang pemuda kecil, tapi sombong.
Mari kita biarkan masalah ini pergi. Jika tidak, kamu tidak akan bisa lolos begitu saja. Jangan lupa, ini adalah Kekaisaran Gomora. Kamu orang asing, kamu berani sombong di sini. Aku pikir kamu lelah hidup. Omi memandang kakek Zhang Guoni. Zhang Guo tunggu. Dia adalah orang kuat dari alam persatuan. Tidak heran dia begitu vokal. Baiklah, senior. Jadi kamu beruntung untuk tidak membiarkan Zhang Guoni menyelesaikan dua kondisi yang dia janjikan. Maka setidaknya aku, Omi, telah menyelamatkan seseorang yang ingin mengambil nyawaku secara gratis. Zhang Guoni segera tertawa. Hahaha, Omi, kamu salah. Bukan karena kakekku tidak akan membiarkanku pergi ke stasiun TV untuk mengumumkannya. Zhang Guoni, jangan mencoba kesabaranku. Saya Po. Kakek saya sukses besar di Unity Realm. Saya tidak percaya bahwa apa yang dapat Anda lakukan dengan saya, punya nyali untuk membunuh saya di tempat. Saya tidak akan mengumumkan apa. Apakah Anda menyesal membiarkan saya pergi kemudian? Ayo, sekarang kamu membunuhku di tempat. Omi melihat wajah arogan Zhang Guoni. Agak tidak bisa memahami pria itu. Namun, karena ini adalah pilihannya, Omi menghormati pilihannya. Zhang Guoni, siklus sebab dan akibat. Ingat ini, kata Omi. Kakek Zhang Guoni mengerutkan kening. Ayah Zhang Guoni sibuk berkata, "Ayah, anak ini mengancam cucumu. Dia sudah bengkok. Mengapa kamu tidak bergerak untuk memperpanjangnya selagi kamu masih bisa? Kalau dia tidak bisa menghancurkan di masa depan ketika dia kuat." Zhang Guohou memandang Omi dan mencibir. "Omi, apakah kamu benar-benar tidak bisa membiarkan masalah ini berhenti? Apakah kita harus memaksa cucu saya untuk mengumumkannya di TV? Jika demikian, maka saya pasti tidak akan membiarkan Anda hidup sekarang." Omi memandang Zhang Guohou. Orang ini berada di tingkat pertama kesempurnaan alam persatuan. Kekuatan harus mirip dengan Yan Nei. Jika Omi menggunakan darah kehidupan tersembunyi, dia pasti akan bisa lewat untuk membunuh. Namun, konsekuensi dari Life Blood Hidden diketahui oleh Omi. Meridian hancur. Omi sudah menghancurkan mereka sekali. Jika bukan karena harta seperti Kaisar Serangga, tidak diketahui kapan Meridian Omi akan pulih. Dan bahkan jika mereka melakukannya, tidak diketahui apakah mereka asli atau tidak. Jadi tidak layak sama sekali untuk menghancurkan Meridian seseorang untuk membunuh orang seperti itu untuk masalah sekecil itu. Fiu, Omi menghembuskan napas dalam-dalam. Tampak sangat robek di dalam. Meskipun Omi masih memiliki serangga kaisar, tetapi karena dia telah mengembalikannya ke Owosang, Omi hanya memiliki 3 serangga kaisar yang tersisa di belakangnya. Salah satunya harus diberikan kepada bintang Goma. Tidak layak untuk menyia-nyiakan satu untuk orang sampah. Zhang Guohou sekali lagi berkata dengan keras. "Omi, apakah kamu masih tidak akan menjawabku?" Omi menimbangnya di dalam. Dan pada akhirnya, Omi melepaskannya. "Baiklah. Mari kita tinggalkan masalah ini pada saat itu. Tapi aku sangat menghina keluargamu." Omi berbalik dan berjalan pergi. Zhang Guoni berkata, "Kakek, jangan biarkan dia pergi. Dia masih lemah melepaskannya. Bagaimana jika dia kuat di masa depan dan tidak kembali menjadi pamannya? Kakek, untuk menyingkirkannya sekali dan untuk selamanya, lebih baik membantunya." Omi sangat marah ketika mendengar kata-kata Zhang Guoni. Omi sudah memilih untuk melupakannya atas kemauannya sendiri. Tetapi dia bahkan ingin membunuh Omi. Omi berbalik dan berkata, "Zhang Guoni, jangan paksa aku." Omi, begitu kakekku mengancammu sekarang, kamu langsung ketakutan dan berkata lupakan saja. Hahaha, mengira kamu sangat bullis. Tapi ternyata kamu juga takut mati. Sayangnya, semakin kamu takut mati, semakin kamu akan terbunuh. Zhang Guoni menoleh ke Zhang Guohou dan berkata, "Kakek, ayo lakukan. Bakat Omi sangat tinggi. Sekarang kita telah menyimpang. Jika kita tidak menjadi anggotanya sekarang, itu pasti akan menjadi masalah besar di masa depan." Ayah Zhang Guoni juga berkata, "Ya, ayah, itu risiko yang terlalu besar. Meskipun dia hanya mencapai kejeniusan yang luar biasa tinggi dalam memukau, tetapi itu harus dijaga. Kakek, lakukanlah." Penggal kepalanya saat naik daun. "Aku baru saja mengucapkan kata-kata kasar seperti itu padanya. Kita tidak punya pilihan. Aku tidak percaya ini lagi. Omi masih akan mengampuniku ketika dia kuat di masa depan." Zhang Guohou memandang Omi. Alisnya berkerut lurus. Menatap Omi dengan dingin saat dia melihat Zhang Guohou. Omi memang ingin melepaskannya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Omi akan melepaskannya. Tetapi orang-orang masih belum menghitung.
Jika Zhang Guoxiang memilih untuk membunuh Omi, maka Omi akan rela menyia-nyiakan serangga kaisar untuk membunuhnya. Terserah Zhang Guolou untuk memilih. Zhang Guolou berkata, Omi, ini pilihanmu sendiri. Jangan salahkan aku. Hahaha. Zhang Guohou. Jadi kamu telah memutuskan untuk mengambil tindakan terhadapku dan mencekikku. Omi, meskipun kamu mengatakan bahwa kamu akan membiarkan masalah ini berjalan seperti ini, aku tidak dapat menjamin bahwa kamu tidak benar-benar membiarkan seperti ini. Daripada berjudi, aku lebih suka lebih langsung dan membunuhmu sebelum aku masih memiliki kemampuan untuk melakukannya. Zhang Guo, tunggu. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu yakin ingin melakukannya padaku? Baiklah. Pikiranku sudah dibuat. Tubuh Omi sudah mengumpulkan kekuatan. Siap meluncurkan Life Blood Hidden. Pada saat ini, teriakan keras datang dari langit. Yang mulia telah tiba. Goma Star perlahan terbang dari sisi jauh langit. Lihat penguasa. Semua orang tergeletak. Tapi Omi dan yang lainnya hanya membungkuk sedikit. Omi bukan dari negaranya. Jadi tidak perlu berlutut. Semuanya. Bangun. Goma Star terbang langsung ke sisi Omi. Saudara Tang. Yang mulia. Zhang Guowei terkejut melihat Kaisar menyebut dirinya saudara bagi Omi. Haha. Kamu tahu keluarga Zhang Guohou? Ya. Goma Star bertanya. Omi berkata. Kembali ke Yang Mulia. Tidak terlalu akrab. Omi tidak mengatakan apa-apa tentang Zhang Guohou yang hampir mencoba membunuh. Bahkan jika dia melakukannya, Kaisar tidak akan pernah bisa membantu Omi membunuh Zhang Guohou. Paling banyak, dia bisa membujuknya. Tetapi tidak ada gunanya membujuknya. Baiklah. Mari kita bersiap memasuki lembah surga. Semua orang memasuki lembah surga. Setelah Omi memasuki lembah surga, dia duduk di atas batu besar di lembah. Dan yang lainnya menemukan tempat untuk duduk juga. Putri Zuer berkata, ketika cahaya surga muncul, tiba-tiba akan bersinar di langit. Tetapi tidak ada yang tahu kapan itu akan muncul. Jadi jika belum muncul pada pukul 12 malam, maka jangan menunggu. Pada saat ini, di atas batu tertentu di Paradise Valley, kakek, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saudara Mosing benar-benar menyebut dirinya saudara bagi Omi. Bahkan jika kita menemukan saudara, jadi apa? Tapi itu tidak seperti saudara Mosing benar-benar memiliki cinta persaudaraan dengan Omi karena bakatnya yang tinggi. Itu benar. Jadi, kapan kamu akan membunuhnya? Zhang Goni bertanya. Jangan cemas. Mari kita tunggu sampai cahaya surga selesai dulu. Karena kita bertekad untuk membunuhnya, kita tidak bisa melanjutkannya lagi. Meskipun Omi hanya mencapai bakat seorang jenius khusus dalam memukau, itu tidak boleh dianggap enteng. Ada banyak memukau yang kuat di dunia saat ini. Ya, kakek. Jika Omi diizinkan untuk tumbuh dewasa, dia mungkin menjadi Master Ekstasi 15 perdana di masa depan. Dan pada saat itu, akan sulit untuk menghadap. Yah, meskipun Master Jiwa Terpesona kelas 15 belum tentu bisa mengalahkanku. Ada risiko besar. Baiklah. Mari kita lupakan Omi untuk saat ini. Mari kita persiapkan diri kita sendiri. Pahami lebih banyak. Dan cobalah untuk dapat menerobos alam di bawah bak cahaya pemahaman. Pada siang hari, awan tiba-tiba melayang melintasi langit. Dan kemudian awan itu memancarkan lampu merah. Lampu merah kebetulan bersinar di Paradise Valley. Dan tidak ada tempat lain selain Paradise Valley yang bisa diterangi. Pada saat ini, kegembiraan besar muncul di wajah Omi. Wow, keinginan bela diri yang intens. Omi tiba-tiba seperti seorang pecandu alkohol yang menerobos dan jatuh ke lautan anggur. Keinginan bela diri yang sangat kuat. Jika kita berbicara dalam istilah ilmiah, maka cahaya itu tersebar dengan banyak faktor seni bela diri yang terfragmentasi. Omi dengan panik memahami faktor-faktor bela diri yang menyebar dalam cahaya. Setiap faktor adalah pemahaman tentang dao bela diri. Pemahaman bahwa setiap praktisi seni bela diri biasanya perlu memiliki pencerahan dalam latihan konstan untuk mendapatkan. Tetapi sekarang, itu ditempatkan di depan mata Anda untuk Anda alami. Omi sangat beruntung bisa datang ke lembah surgawi ini. Mungkin, cahaya lembah surgawi ini benar-benar bocoran Tuhan. 10 menit kemudian, Omi telah menerobos ke tingkat kedua dari tahap akhir alam persatuan. Yai, menerobos ke lapisan kedua. Cahaya surga terus Jangan menyelesaikannya begitu cepat. Lanjutkan Tidak. Saya mendengar dari Putri Zuer bahwa waktu kemunculan cahaya surgawi konstan, itu hanya muncul selama sekitar 2 jam setiap tahun. 2 jam. Sayangnya, itu terlalu singkat. Kalau saja itu bisa muncul selama sehari. Bagaimana saya bisa terganggu memikirkan hal ini?
Saya harus dengan sepenuh hati memahaminya dan tidak menyia-nyiakannya sedetik pun. Omi segera memasuki negara bagian dengan sepenuh hati dan jiwa. Dia baru saja menembus alam dalam 10 menit. Orang pertama di antara ribuan orang di sana. Dan satu-satunya sejauh ini. Pada saat itu, tidak jauh dari sana, seorang menteri dekat di samping Gomastar berkata, "Yang mulia, lihat Omi." Gomastar memandang Omi dan ngeri. Ki Omi telah meningkat. Dia hanya menembus alam dalam 10 menit. Ya Tuhan, ini luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Yang mulia, Omi layak menjadi seseorang yang telah mencapai bakat luar biasa. Omi telah menembus alam ketika semua orang belum membuat kemajuan apapun. Anda tahu, Omi sudah berada di alam persatuan. Dan terobosan alam persatuan jelas lebih sulit. Ini benar-benar jenius. Waktu berlalu menit demi menit. Semua orang bersaing untuk setiap detik. Dan beberapa bahkan berkeringat karena cemas. Namun, semakin banyak orang yang tampak cemas. Itu berarti semakin kacau hati mereka. Bagaimana orang-orang seperti itu bisa menerobos? Sebaliknya, mereka tampak seperti mereka telah kehilangan jejak waktu berkembang pesat. Setengah jam lagi berlalu. Dan Omi menerobos sekali lagi. Menjadi tingkat ketiga dari alam persatuan akhir. Selain itu, terobosan kedua Omi masih yang pertama di ruangan itu. Dan tidak ada orang lain yang menerobos selain Omi. Tidak. Ada satu orang. Dan dia adalah Xiao Meng. Itu benar. Xiao Meng juga menerobos alam pertama ketika Omi menerobos alam kedua. Dan yang lainnya. Masih belum. Omi lupa waktu. Lupa tempat. Lupa segalanya. Dan memasuki negara bagian dengan sepenuh hati. Hanya dalam 40 menit, Omi sudah menembus 2 alam. Saudara Mosing telah mengamati Omi dan merasa ngeri ketika dia melihat bahwa Omi telah menerobos lagi. Saya khawatir, Omi akan menjadi orang pertama yang menerobos 3 alam berturut-turut dalam lebih dari 1 dekade. Tetapi saya tidak menyangka bahwa itu akan menjadi orang asing. Gomastar menoleh ke cucunya. Tapi sayangnya, Putri Zuer belum menerobos. Dalam sekejap mata, 20 menit lagi telah berlalu. Sejauh ini, 1 jam telah berlalu. Dan masih ada setengah waktu tersisa sampai akhir cahaya surga. Pada saat ini, momentum di tubuh Omi tiba-tiba melonjak lagi. Wow, Yang Mulia, Ki Omi telah meningkat lagi. Gomastar berkata dengan tidak percaya. Memecahkan 3 alam berturut-turut. Omi. Dalam 1 jam, Omi. Namanya dapat diukir di dinding batu dari 100 atau lebih orang itu. Selama ribuan tahun, hanya 100 atau lebih orang yang bisa mengukir nama mereka di dinding batu ini. Omi, yang mengejutkan, adalah salah satunya. Alam Omi telah mencapai puncak alam persatuan akhir. Dia telah menghancurkan 3 alam berturut-turut dari tingkat pertama dari alam persatuan akhir dan memindahkan ke puncak alam persatuan akhir. Yang berarti bahwa itu Omi setengah jalan menuju penyelesaian alam persatuan. Ayo, Omi berpikir dalam hati. Dengan 1 jam yang tersisa, Omi bersumpah untuk sepenuhnya melangkah ke alam persatuan lengkap. Begitu dia melangkah ke kesempurnaan alam persatuan, itu berarti bahwa itu Omi telah secara resmi melangkah ke jajaran seluruh dunia. Pembangkit tenaga listrik terbaik, meskipun hanya yang terlemah dari atas. Jajaran pembangkit tenaga listrik top dunia. Saya khawatir tidak ada orang kedua di seluruh dunia yang bisa mencapai level ini pada usia 21 tahun. Segera, 1,5 jam berlalu. Terlepas dari Omi yang telah menembus 3 alam. Yang lain, Xiao Meng telah menembus 2 alam. Putri Zuer telah menembus 1 alam. Wei Sakura telah menembus 1 alam. Dan seorang pemuda dari wilayah Gomora telah menembus 1 alam. Dan sisanya, secara mengejutkan, tidak ada 1 orang pun yang menerobos. Bagi banyak orang, menerobos 1 sangat sulit. Waktu, dalam sekejap mata, akan berlalu 2 jam. Banyak orang yang menyerah dan mulai membuka mata mereka untuk melihat orang lain. Omi masih berusaha memahami. Omi hanya memiliki 1 keyakinan di dalam dirinya. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini dan melangkah ke kesempurnaan alam persatuan dalam 1 gerakan. Tepat pada saat ini, cahaya surga berangsur-angsur memudar. Omi sendiri juga merasakannya. Hampir sampai. 1 langkah terlalu dekat. Omi agak cemas di dalam. Jangan menghilang begitu cepat. Jangan menghilang begitu cepat. Aku hanya berpikir lagi. Tapi, langkah apa yang hilang? Mengapa Anda tidak bisa merasakan sesuatu secara tiba-tiba? Saya jelas merasakan itu hanya 1 langkah lagi. Jadi mengapa saya tidak tahu langkah mana itu? Cahaya surga semakin redup. Tidak. Aku harus menerobos 4 alam. Namaku. Untuk diukir di dinding batu yang hanya memiliki 1 nama.
Aku harus menerobos 4 alam berturut-turut. Ah! Teriak Omi. Karena, Omi merasa tidak ada cara baginya untuk menerobos ke kesempurnaan alam persatuan. Namun, yang tidak diharapkan Omi adalah setelah teriakan Omi, sebuah pesan langsung masuk ke jiwa Omi. Dan Omi tampak merasakan sesuatu lagi. Tidak, aku bisa melakukannya. Omi menyadarinya sekali lagi. Meskipun hanya ada beberapa menit terakhir yang tersisa. Namun, Omi masih menenangkan pikirannya. Tepat pada detik terakhir ketika cahaya benar-benar redup, Omi membuka matanya sambil tertawa. Hahaha, hahaha, hahaha. Omi tertawa saat dia akhirnya memecahkan 4 alam berturut-turut di titik terakhir, menyerang kesempurnaan alam persatuan. Saat ini, Rana Omi adalah tingkat pertama dari penyelesaian alam persatuan. 4 alam utuh. Dan seluruh penonton, mata terfokus pada Omi. Saudara Mosing adalah orang pertama yang terbang ke sisi Omi dan berkata dengan penuh semangat, "Omi, selamat. Kamu telah menghancurkan 4 alam berturut-turut. Selamat telah menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik top dunia." Wow, ketika orang-orang di tempat kejadian mendengar kata-kata Go Master, mereka berteriak kagum dan memandang Omi dengan tidak percaya. Dalam legenda, selama ribuan tahun, hanya ada satu orang yang telah menghancurkan 4 alam berturut-turut. Tetapi hari ini, mereka melihatnya dalam kenyataan. Pada saat ini, Zhang Guoni, ayah, dan kakeknya, semua memandang Omi dengan bingung. Zhang Guowei berkata, "Bukankah Omi jenius dalam seni pesona? Mengapa memecahkan 4 alam berturut-turut? Kakek, sepertinya kita salah. Omi juga jenius khusus dalam seni bela diri." Ah, Zhang Guohou gemetar di sekujur tubuhnya. Go Master berkata, "Omi, namamu akan diabadikan selamanya di dinding batu lembah surga." Setelah mengatakan itu, Go Master segera secara pribadi mengukir nama Omi ke dinding batu. Dan di dinding batu itu, hanya ada 2 nama, dan nama Omi adalah salah satunya. Nama yang telah sendirian selama 2000 tahun akhirnya tidak lagi sendirian, dan akhirnya memiliki seseorang untuk menemaninya. Oh, Omi hanya tersenyum tipis. Kelompok teman Omi dari kelompok tentara bayarannya segera melonjak dan memeluk Omi dengan gembira. Mereka semua menatap Omi dan memujanya. Omi berkata, "Baiklah, tidak ada yang perlu dihebohkan. Saudara Omi, kamu telah menghancurkan 4 alam berturut-turut. Itu bukan apa-apa." Omi berkata, "Memecahkan 4 alam berturut-turut bukanlah apa-apa. Itu hanya berarti bahwa pemahaman informasi seni bela diri yang disebarkan oleh cahaya surga sangat dekat dengan seni bela diri yang saya latih dan cocok untuk saya. Jika tidak, Saudara Omi, kamu terlalu tenang. Jika itu aku akan menjadi gila. Hanya 2 orang yang bisa melakukannya dalam ribuan tahun." Kata Putri Zuer. Omi berkata, "Kalau begitu, bolehkah saya bertanya kepada senior yang memecahkan 4 alam berturut-turut 2000 tahun yang lalu? Apakah dia akhirnya melampaui alam persatuan?" Bahkan Go Master tercengang dengan pertanyaan Omi. Go Master berkata, "Tidak, orang-orang yang telah menghancurkan 4 alam berturut-turut selama 2000 tahun belum melampaui alam persatuan pada akhirnya. Omi, di dunia kita, tidak ada yang melampaui alam persatuan sejak zaman kuno karena terlalu sulit, 1 detik untuk mengingat membaca buku. Hahaha. Jadi, memecahkan 4 alam berturut-turut bukanlah hal yang bisa dibanggakan. Jadi jangan menyembah seperti apa, sebarkan." Baiklah, semua orang disiram dengan sepanci air dingin oleh Omi. Dan tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Jika harus diukur dengan melampaui ranah persatuan, itu benar-benar tidak berarti apa-apa. Jenius manapun di dunia ini tidak menghitung apapun. Tujuan Omi adalah untuk melampaui alam persatuan. Selain itu, jalur Dao bela diri jauh dari begitu pendek. Setelah alam persatuan, setelah alam master sekte, bahkan ada domain bela diri yang lebih tinggi dan lebih kuat, dan jalur sebenarnya dari Dao bela diri baru saja dimulai. Omi mengarahkannya ke arah Zhang Guohou. Omi segera terbang ke sisi Zhang Guolou. "Zhang Guohou, sekarang cahaya surga sudah berakhir. Kamu bisa melakukannya." Zhang Guohou memabukkan. Omi berkata dengan tegas, "Jika kamu tidak membunuhku, aku akan datang kepadamu di lain hari." "Kamu." Zhang Guowei sangat marah. Zhang Guoni sibuk dengan kemarahan dan berkata, "Omi, kamu jahat adalah jenius khusus dalam mesmerisme. Mengapa kamu sekarang menjadi seorang seniman bela diri?" "Zhang Guoni, kapan saya mengatakan bahwa saya hanya pandai memukau? Tidak dapat membayangkan saya menjadi jenius ganda." "Zhang Guoni, sekarang saya akan memberikan 1 kesempatan lagi.
Berjanjilah saya satu syarat dan aku bisa mengampuni keluargamu. Dan apa yang ingin kamu lakukan? Zhang Guoni. Yang harus kamu lakukan adalah bunuh diri di depanku dan aku tidak akan bermusuhan dengan keluargamu. Jika tidak, aku pasti tidak akan berhenti. Jangan terlalu jauh, Omi. Kamu terlalu banyak menghina orang. Kakek, bunuh Omi secepatnya. Zhang Guoni meraung. Pada saat itu, Kaisar datang dan bertanya, apa yang terjadi? Saudara Tang, mengapa Anda menyimpan dendam terhadap mereka? Omi berkata, semua ini, itu harus dimulai dengan Zhang Guoni datang untuk membunuhku. Omi hanya memberi tahu Goma Xing apa yang terjadi. Goma Star memandang Zhang Guoni dan berkata, Zhang Guoni, kamu benar-benar akan datang. Omi bahkan ingin berteman denganku. Dan kamu sangat buta. Tubuh Zhang Guoni bergetar. Dan dia sibuk berkata, Yang mulia, tolong Yang mulia. Saya mohon Yang mulia. Saya pikir Omi hanya seorang jenius dalam memukau. Saya tidak tahu bahwa dia juga dalam seni bela diri. Jika tidak, saya pasti tidak akan begitu. Goma Star memandang Zhang Guohou dan bertanya, Zhang Guohou, kamu adalah salah satu dari kekaisaran Gomaya kita. Salah satu dari 9 kesempurnaan besar alam persatuan. Apakah kamu juga tidak menyadari bakat Omi dalam seni bela diri? Zhang Guohou sekarang menepuk dan menganggukkan kepalanya. Kembali ke Sovereign. Aku memang tidak tahu. Aku pikir Omi hanya jenius dalam memukau. Meskipun dia adalah seorang jenius khusus. Tetapi memukau adalah terbatas setelah semua. Aku. Goma Star berkata kepada Omi. Saudara Tang. Zhang Guohou adalah salah satu dari kekaisaran Gomaya kami. Salah satu dari 9 yang terkuat di alam persatuan. Dan cucunya. Zhang Guoni. Sejauh ini adalah yang paling jenius dari generasi muda. Bagaimana kalau saya menjadi pembawa damai? Mari kita berdamai. Lagi pula, lebih baik menyelesaikan daripada menutup keluhan. Omi menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Sovereign. Awalnya aku memang ingin melepaskannya seperti ini. Tapi sayangnya, kamu tidak tahu bahwa Zhang Guoni terlalu sombong dan bahkan mencoba menahanku. Untuk orang seperti itu, bahkan jika itu menyinggung orang terkuat di alam persatuan, aku akan membunuhnya. Saya sekarang bisa berhenti menyimpan dendam terhadap keluarga Zhang Guohou. Tetapi hanya ada satu syarat. Zhang Guoni melakukan bunuh diri. Tubuh Zhang Guohou dan yang lainnya bergetar hebat. Ketika Goma Star melihat tekad di mata Omi, dia tidak lagi membujuk mereka. Dia telah melakukan yang terbaik untuk memberi isyarat baik kepada keluarga Zhang Guohou. Goma Star berkata kepada Zhang Guohou, Zhang Guohou, kamu memang sedikit terlalu buta. Aku tidak bisa menontonnya lagi. Kamu bisa melihat sendiri. Napas Zhang Guohou gemetar saat dia menatap Omi dan berkata, Omi, kamu memang jenius. Suamiku mengagumkanmu. Namun, kamu belum melangkah ke kesempurnaan besar alam persatuan. Aku akan bertanya sekali lagi. Mampukah kita membiarkan masalah ini pergi? Omi mencibir. Zhang Guohou, saya telah menjawab pertanyaan ini sebelumnya. Tetapi sayangnya, Andalah yang tidak mau membiarkan saya pergi. Dan sekarang, Anda bahkan berdoa agar saya melupakannya. Apakah menurut Anda semurah itu? Zhang Guo tunggu. Sekarang saatnya memberi kesempatan. Jika Zhang Guoni memilih untuk bunuh diri, maka saya tidak akan menyimpan dendam terhadap keluargamu. Atau yang lain. Atau yang lain apa? Kamu belum melangkah ke kesempurnaan agung alam persatuan. Dan meskipun kamu jenius, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menawar denganku sekarang. Hahaha. Zhang Guo tunggu. Sepertinya kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata tanpa melihat peti mati. Menghadapi Omi dingin. Omi sudah memutuskan untuk membunuh Zhang Guohou dan Zhang Guoni dengan risiko menyia-nyiakan serangga kaisar. Ayah Zhang Guoni sibuk berkata, Omi, putraku adalah generasi muda seluruh benua Gomora. Jenius pertama. Pencapaian masa depannya kemungkinan akan melampaui ayahku. Mengapa kamu ingin dia mati? Omi berkata, seorang pelaku kematian. Saya tidak punya alasan untuk mengampuni kehidupan satu demi satu. Saya memberi Anda 3 menit untuk memotongnya. Omi juga tidak ingin menyia-nyiakan cacing kaisar. Jadi dia masih memberi mereka waktu 3 menit untuk mempertimbangkan. Jika Zhang Guoni memilih untuk bunuh diri. Goma Star berkata, Zhang Guohou, seperti yang terjadi sekarang. Biarkan saja Omi yang memiliki jalannya. Mengapa mengizinkan keadaan? Zhang Guohou dipenuhi gigi dan berkata, Yang mulia, Omi ingin cucu saya mati. Jika itu cucu perempuan Anda Putri Zuer sebaliknya. Apakah Anda setuju? Gomstar membeku dan berhenti berbicara.
Zhang Guohou berkata dengan tegas. Omi, aku tidak akan pernah membiarkanmu memiliki keinginanmu. Karena kamu telah memilih untuk berteriak padaku. Maka jangan salahkan aku karena menyatakan kasar. Omi tidak ingin bertele-tele lagi. Kematian adalah hasil terbaik untuk sampah semacam ini. Omi langsung meluncurkan Life Blood Hidden. Meskipun sangat bermakna bahwa Omi harus menyukai serangga kaisar. Tetapi ketika seseorang berjuang untuk satu napas, Buddha berjuang untuk satu dupa. Omi lebih suka menyia-nyiakan serangga kaisar daripada menahan napas ini. Momentum yang kuat melonjak keluar dari tubuh Omi. Dan wajah Go Master, yang berdiri di sebelahnya, berubah drastis. Seolah-olah kekuatan telah meningkat begitu banyak pada saat ini sehingga hampir bisa menyamainya. Yaitu, kekuatan Omi mencapai tingkat ketiga dari kesempurnaan besar alam persatuan setelah menampilkan versi knock-off dari Life Blood Hidden. Aduh, Omi tiba-tiba menyerupai angin tak terlihat. Dengan cepat menembak ke arah Zhang Guoxiang. Lalu melewati tubuh Zhang Guoxiang. Zhang Guolou tidak dapat bereaksi sama sekali saat tubuh Omi muncul di belakang punggung Zhang Guolou. Omi membalas dan menamparkan tangan di atas kepala Zhang Guohou. Sepertinya menamparkan Zhang Guohou. Tetapi benar-benar menyerap energi mentalnya. Beberapa detik kemudian, Zhang Guohou langsung pingsan. Kakek, ayah Zhang Guoni dan Zhang Guoni mengangkut menuju Zhang Guohou yang jatuh ke tanah. Go Master memandang Omi dengan wajah tidak percaya. Omi menarik napas dalam-dalam dan segera memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa meridian tidak hancur. Namun banyak retakan telah muncul. Rupanya kekuatan Omi sendiri telah meningkat. Ditambah dia telah mengambil serangga kaisar sebelumnya. Efek dari dua alasan. Jadi tidak hancur. Hanya banyak retakan yang muncul. Kakek, bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Guoni berteriak. Tidak percaya melihat bahwa kakek telah dibunuh oleh Omi. Omi berkata, Zhang Guoni, awalnya Zhang Guohou tidak perlu mati. Itu semua karena cucumu yang tidak layak. Omi, aku belum menyelesaikanmu. Hanya karena kamu pantas mendapatkannya. Zhang Guoni, aku menyelamatkanmu 2 kali. Tapi sayangnya, kamu tidak tahu betapa menghargainya. Sungguh pria yang melawan kematian. Sekarang pergi menemani kakekmu. Zhang Guoni tiba-tiba jatuh ke tanah tanpa mengucapkan kata pun. Omi menggunakan serangan yang memukau dan membuat otak Zhang Guoni mati dalam waktu singkat. Omi memandang ayah Zhang Guoni dan berkata, selama kamu menyuruhku untuk menyelamatkan hidupmu, aku akan mengampunimu. Faktanya, Omi sekarang tidak mampu membunuh ayah Zhang Guoni. Teknik memukau Omi tidak bisa terkubur dengan ayah Zhang Guoni. Dan seni bela diri, karena retakan di meridiannya, juga tidak bisa menghadapinya. Hanya saja ayah Zhang Guoni takut dan tidak mengetahuinya. Ayah Zhang Guoni berlutut dan berkata, tolong selamatkan hidupku. Baiklah, aku akan mengampuni hidupmu. Pergi. Terima kasih karena tidak membunuhku. Omi berbalik dan berjalan pergi. Menghela nafas. Tidak ada dari mereka yang harus mati pada awalnya. Mereka telah melakukan semuanya sendiri. Siapa yang harus disalahkan? Saudara Mosing berkata, Saudara Tang, apa yang terjadi? Mengapa momentum Anda tiba-tiba melonjak sekarang karena Anda dapat menyamai level saya dan membunuh Zhang Guo Tunggu dalam satu gerakan? Omi heran. Momentumnya sama dengan milikmu. Ya, bahkan aku tidak yakin aku bisa mengalahkanmu dengan momentum baru yang kamu miliki. Tidak, merasa sedikit kecewa. Omi sempat berpikir begitu. Baru saja melemparkan Life Blood Hidden. Dia bisa mencapai puncak kesempurnaan agung alam persatuan tidak peduli apa. Tapi dia sebenarnya setara dengan Go Masing. Saudara Mosing hanya tingkat ketiga dari kesempurnaan agung alam persatuan Meskipun tingkat ketiga dan puncak. Hanya mencapai satu langkah. Tetapi langkah sebenarnya adalah perbedaan yang terlalu besar. Semakin lambat alam bela diri, semakin besar mencekik antara setiap level. Saudara Tang, apakah Anda minum semacam obat yang membuat kekuatan Anda melonjak? Omi menggelengkan kepalanya. Tidak, itu adalah seni bela diri yang saya gunakan untuk melukai diri saya sendiri untuk mencapai tingkat kekuatan tertentu. Saya menggunakannya sekali sebelumnya ketika saya berada di tengah-tengah alam persatuan dan saya membunuh seseorang di tingkat pertama dari kesempurnaan besar alam persatuan. Seni bela diri ini tidak meroket ke tingkat kekuatan yang lebih saat tinggi kekuatan saya sendiri meningkat. Tetapi itu bisa mengurangi kerusakan yang saya lakukan. Terakhir kali saya melakukan seni bela diri ini, meridian saya hancur. Tetapi kali ini, karena kekuatan saya yang meningkat, tidak hancur, hanya retakan yang muncul. Meridiannya hancur. Kamu, bagaimana mungkin kamu bisa memperbaikinya? Oh, Yang Mulia.
Itu karena saya memiliki harta karun. Dan sejujurnya, saya baru saja akan memberi Anda satu. Omi berhenti mengomel. Mengeluarkan botol yang sudah dia siapkan. Menyerahkannya kepada Go Master. Dan berkata, botol ini terlihat kosong. Tetapi sebenarnya ada cacing di dalamnya. Cacing itu tidak terlihat. Ambil kembali dan ambil segera. Berhati-hatilah untuk tidak membiarkan cacing itu melarikan diri. Atau kamu tidak akan dapat mengukur. Ah, apa yang dilakukannya? Mengambil cacing ini dapat meningkatkan umur Anda selama beberapa dekade. Tetapi tentu saja, tidak perlu mengatakan apa-apa tentang menstabilkan dan memperbaiki meridian Anda. Terima kasih. Terima kasih. Goma Star sangat bersemangat. Goma Sing tidak tahu bahwa Omi telah menangkapnya dari kota bawah tanah. Dan Omi dengan sengaja mencegahnya mengetahui bahwa itu ditangkap dari kota bawah tanah. Tetapi tentu saja, tidak ada yang tahu apakah Putri Zuer akan mengungkapkannya nanti. Omi berkata, baiklah, Yang Mulia. Sangat senang bertemu dengan Anda. Kami juga harus pergi. Kami telah menikmati perjalanan ini ke Kerajaan Bintang Gomor. Terima kasih atas izin Anda. Omi, kalian akan berangkat sekarang ya? Ya, sudah lama di sini. Omi memandang Xiao Meng dan tersenyum pada Xiao Meng, yang akan senang. Sekitar 1 menit kemudian, sebuah kapal terbang datang meluncur keluar dari langit dan berhenti di tengah Paradise Valley. Banyak orang yang belum pernah melihatnya sebelumnya. Goma Star bertanya, ini kapal terbang. Ya, wow, kapal terbang. Banyak dari pembangkit tenaga listrik top di dunia memiliki terbang. Saya satu-satunya yang belum memilikinya. Saya akan mencapainya suatu hari nanti. Haha, ayo pergi kalau begitu. Palka kapal terbang terbuka. Dan Xiao Meng dan yang lainnya melompat ke kapal. Putri Zuer memandang Omi dengan susah payah. Saudara Omi, Omi berkata, Putri Zuer, terima kasih atas cintamu. Senang bertemu denganmu. Dan ketika kamu datang ke Kekaisaran Yan Huang di masa depan, kamu harus datang mencariku. Oh. Saudara Omi, baiklah. Kalau begitu kita akan pergi dulu. Sampai ketemu nanti. Goma Star memandang cucunya dan menghela napas. Omi melompat ke kapal terbang dan berdiri di pintu kabin. Melambai ke Putri Zuer dan Wo Sang dan Goma Star di bawah. Bang, palka kapal terbang ditutup. Hati Putri Zuer kosong dan berteriak. Saudara Omi, aku sayang. Kecepatan kapal terbang begitu cepat sehingga Putri Zuer baru saja selesai berteriak. Dan terbang itu sudah menghilang di langit yang jauh. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.